BPI kan kayak yayasan aja. Hilirnya, di hulunya, ya sekiranya tadi masalah SDM. Kalau permodal kan ini bisnis. Dan kebijakan-kebijakan tadi, lembaga-lembaga institusi perfilman yang seperti apa yang dibutuhkan, yang punya kewenangan yang jelas untuk memberikan masukan. Okay? Kalau sekarang ini kan nggak ada lembaga perfilmannya. BPI kan kayak yayasan aja. Arisan, kumpulan arisan kan? Karena ada pelemahan di undang-undang. Sehingga sekarang kalau ada sengketa, nggak ada arbitrase. Nggak ada. Dulu ada dewan film yang sangat powerful, dilemahkan jadi BP2N. Sekarang dilemahkan lagi menjadi yayasan. Oh yes. Boleh-boleh aja, cuman ya itu tadi tidak powerful. Karena Korea maju karena ada lembaga yang memang sangat kuat, lembaga perfilman sangat kuat. Tadi ini bagian Covid ya, Covid itu kuat banget. Bahkan orang film diangkat jadi menteri waktu itu, sehingga filmnya mengerti perfilman. Ya, secara internal tuh, ini dua anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita benahin ini, revisi. Kedua, program kerja juga hasil kongres kemarin belum kita benahin, disusun dengan baik. Artinya sebetulnya banyak dari sisi peredaran sebenarnya, supaya tidak saling membunuh. Artinya jangan ciptakan musuh di peredaran. Hari kemitraan semuanya. Bukan ngangkat genderang perang, tapi mari menjalin komunikasi dengan baik, ya kan? Mari kita benahin sama-sama. Jangan mau kita tapi merugikan pihak lain, nggak boleh. Sudah ada permen peredaran, tapi itu tadi jadi bumerang. DPP itu bisa dirubah kalau undang-undangnya diubah. Itu undang-undang, undang-undangnya diubah. Dulu undang-undang itu semangatnya adalah untuk menguasai industri film di sebuah departemen. Terbalik. Menguasai dengan kewenangan yang sangat penuh. Maka lembaga perfilman dibabat habis semua. Agar departemen itu semangatnya itu dibuatnya undang-undang itu. Makanya kami menolak. BP2N menolak. Saya sebagai ketua BP2N menolak hadirnya undang-undang tadi. Karena memangkas peranan orang film dalam memberikan masukan dalam hal regulasi yang sekarang terjadi seperti ini, ya kan? Dulu menteri nggak bisa bikin permen kalau nggak ada memang BP2N mengajukan konsep, nggak bisa menteri, kita tolak bisa permen itu karena jelas bahwa itu BP2N adalah lembaga negara yang dibentuk, yang ditunjuk oleh presiden, dikukuhkan oleh menteri untuk memberikan masukan tentang regulasi perfilman. Ada contohnya permen yang tentang mencetak kopi film dalam negeri itu tolak. Sampai Pak Jarwo Wakil selesai nggak berlaku itu barang. Karena itu masuk dalam ranah perdagangan. Orang kalau mau cetak kopi lebih murah pertama atau harganya sama deh. Kedua, kualitasnya bagus. Ketiga, jaminan tidak dibajak. Selesai. Nggak usah pakai peraturan. Peraturan mesti cetak di sana sih. Pertama mahal, mungkin lebih mahal. Kedua kualitasnya nggak bagus, siapa mau? Masukan dari masukan dari siapa itu? Bukan BP2N. Karena kita nggak pernah berpikir secara sektoral kan, tapi harus terintegrasi secara industri. Kan nggak terlalu rumit sebetulnya kalau semua orang mau duduk sama-sama bareng, bukannya merasa paling pintar ya, paling jago, tapi itu kepentingan bersama gitu. Arogansi profesi, arogansi kelompok kita tinggalkan. Karena film ini kan punya nilai ekonomi, rantai ekonomi yang sangat panjang dan besar. Dari penyewaan alat, penyewaan lokasi, catering, sampai bioskop berapa karyawan, bayangin itu.
Kalau India kan udah luar biasa, lebih dahsyat dari Hollywood kan. Jumlah produksi sangat begitu banyak. Kalau orang film India demo berhenti itu negara. Ya, karena mata rantai ekonomi sangat kuat. Kita menunggu beberapa kepala daerah nanti. Jadi kalau bisa mendorong industri film lokalnya. Kayak di Sumatera Utara cuma 2 kabupaten, 3 sama Kota Medan. Kabupaten Labuan Bajo, satu lagi Binjai, Kota Binjai. Justru cuma ada di sini. Dulu ada di Kisaran, ada di Tanjung Balai, segala macam banyak. Sekarang cuma 2, Labuan Batu 1, Binjai. Sebagian besar semua di Medan. Nah, kayak Medan nih, nggak pernah berubah dari dulu. Pajak tontonnya 30%. Zaman penjajahan itu. Coba katakan sekarang kan udah alam lebih terbuka kan. Itu apa 30% tadi? Itu kan DPRD kewenangannya karena Perda itu. Ada nggak bisa orang film ngomong di sana? Kalau siapa yang juga ketemu? Jangan ngarep untung berlebihan lah kalau Medan. Potong 30% dulu, itu bagi 2. Zaman penjajahan dulu. Hanya noni-noni yang bisa nonton. Kan sudah buka daftar negatif investasi, sudah dibuka. Ya. Jadi ada apa sih, emas dibeli oleh siapa? Meksiko. Meksiko. Itu terbuka. Boleh, negara manapun boleh investasi besok. Tapi karena melihat potensi pasarnya di mana, di kabupaten mana. Begitu pula izin kan. Problem negara ini kenapa orang investasi sulit? Mental ke Vietnam, ke Laos, segala macam. Karena perizinan. Udah dikasih izin sekarang di Cipanas, di demo. Bayangkan, ini Melayu ini. Ada dekat. Terus kalau ekonomi merangkak lambat, teriak-teriak. Pemda itu banyak punya tanah. Bisa dikerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha. Susah tanahnya kadang di kota-kota kan. Pemda banyak punya tanah. Ada BUMD-nya juga dia. Tapi rata-rata BUMD dikelola oleh orang yang bukan profesional, jadi sulit. Oleh BUMD kita dorong BUMD, kita bikinlah biasa sana kerjasama orang film. Gak ngerti film Pak. Iya. Padahal perusahaannya rugi juga. Iya. Jadi bangun bioskop juga ya harus betul sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau nggak ditinggalkan orang. Kenapa besok kita dulu banyak mati yang konvensional? Karena soundnya masih mono. Kemudian datang ke sana cuma satu pilihannya. Gue datang ke SS1 atau ke apa? Cineplex. 5, 7 pilihan gue film. Jadi harus juga mengubah diri. Nokia mampus. Nggak bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan biasa setiap 20 tahun sekali terjadi perubahan-perubahan. Mungkin sekarang lebih cepat. Termasuk paradigma partai Mangga bikin gelora gitu. Iya. Kan katanya kalau bicara kabupaten yang punya daya beli, tapi nggak punya bioskop. Ini kan sama aja dengan suku tertinggal. Orang membahas tentang sebuah film yang dia kata apa? Jadi membuat masyarakatnya tertutup akses informasinya. Padahal ada hak informasi buat masyarakatnya harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi itu harus fasilitasi oleh pemerintah daerah semestinya. Dan undang-undang peraturan kita bukan masyarakat, memerintahkan pemerintah daerah menganggarkan. Ada perintahnya tuh barang. Iya. Gimana namanya Indonesia kan? Kalau nggak dijalanin, kalau dijalanin semua bukan Indonesia namanya. Ini hukum pasar. Kerja sama dengan 21 kan juga boleh. Selain 21 kan juga ada yang lain. Ada Cinemax, ada apa? Cinemax dibeli sama Cinepolis, ada juga CGV, kan ada. Mau bikin lagi baru kan? Plengki, boleh, nggak dilarang. Dulu waktu DNI ditutup, ada daftar negara investasi tidak dibuka, ini terjadi indikator monopoli.
Sekarang udah dibuka, siapa aja boleh masuk. Sekarang udah hampir berimbang kan, CGV sama Cinepolis dan SS1 udah hampir sama jumlahnya. Ini 2, ini 1. Jadi bioskop tidak mempengaruhi apa-apa terhadap masyarakat. Yang mempengaruhi masyarakat adalah filmnya. Makanya peredaran pengaturan filmnya mesti diatur. Bioskopnya biar aja di mana-mana itu pun nggak apa-apa. Film yang diputar di bioskop yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Maka sensor harus jelas koridornya. Baik dalam handphone maupun ini. Data penonton juga harus jelas. Film-film apa saja di bioskop mana saja supaya apa? Ada genre kan. Tiap tahun kan genre berubah. Kalau nggak jelas ya susah. Termasuk film asing. Karena bagaimanapun sedikit banyak film asing mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kalau sekarang informasi tertutup, ada yang keliru. Ada unsur manipulasi di sini pasti. Apakah pajak? Manipulasinya atau apa? Oke? Iya. Nah, jangan-jangan manipulasi pajak kalau nggak terbuka. Udah berlaku. Nah, seperti contohnya ada kasus gini. Kenapa film impor nggak dibedakan tiket dengan film Indonesia? Kalau ada baiknya juga film Indonesia lebih murah 5.000 misalnya dari film impor. Mungkin akan banyak orang nonton. Karena 5.000 itu bisa juga masalah buat orang Indonesia. Oke? Perlakuan itu misalkan. Ini bisa dibahas sama bisa duduk bareng dengan impor dan segala macam gitu loh. Oke? Banyak yang bisa kita bahas, Ren. Iya. Oke? Mudah-mudahan gua ada umur tuh. Aduh tua gua.